Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk sediaan obat yang unik dan sering digunakan dalam situasi tertentu, yaitu obat suppositoria. Nah, obat suppositoria itu obat yang macam apa sih? Obat suppositoria adalah sediaan obat padat yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui rektum atau vagina. Obat ini akan larut oleh suhu tubuh dan bekerja memberikan efek terapi secara lokal atau di area sekitarnya maupun sistemik atau menyeluruh ke dalam tubuh. Nah, obat ini digunakan dalam berbagai kondisi klinis seperti mengatasi sembelit, menurunkan demam, mengurangi nyeri, mengobati infeksi vagina, dan juga sebagai terapi hormonal atau kontrasepsi lokal. Obat suppositoria juga bisa menjadi sebuah alternatif bagi seseorang yang tidak bisa mengonsumsi obat secara oral, seperti anak-anak dan juga lansia. Nah, teman-teman, obat suppositoria ini bisa dimasukkan berdasarkan dua rute pemberian, yaitu suppositoria rektal dan juga suppositoria vaginal. Perbedaannya adalah dari suppositoria rektal, obatnya itu berbentuk peluru kecil yang dimasukkan ke dalam rektum, digunakan untuk mengatasi konstipasi, demam, mual, atau nyeri. Nah, untuk obat suppositoria vaginal, obat ini berbentuk oval atau telur kecil yang dimasukkan ke dalam vagina, digunakan untuk infeksi, inflamasi, atau kontrasepsi lokal. Karena adanya dua jenis obat yang dimasukkan dalam rektum dan juga vagina, maka tentunya setiap posisi pasien saat pemberian obat oleh perawat itu tentunya berbeda, teman-teman. Yang pertama yaitu obat rektal. Posisi pasien yang pertama yaitu sims kiri atau berbaring miring ke kiri dengan lutut kanan ditekuk ke arah dada. Lalu yang kedua, memudahkan akses ke rektum dan mengurangi ketidaknyamanan pasien. Yang kedua, yaitu posisi pasien saat pemberian obat vaginal. Yang pertama yaitu posisi litotomi, yaitu berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk dan kaki dibuka, seperti posisi pemeriksaan ginekologi. Dan yang kedua yaitu memudahkan visualisasi dan akses ke vagina. Jika bed tidak memungkinkan untuk melakukan posisi litotomi, maka ada jenis posisi yang kedua, yaitu dorsal recumbent. Posisi dorsal recumbent adalah posisi di mana pasien berbaring terlentang atau supinasi. Posisi ini dilakukan dengan yang pertama lutut ditekuk, dan yang kedua telapak kaki menapak pada tempat tidur atau meja pemeriksaan. Lalu, kaki dibuka selebar bahu sehingga akses pemberian obat dan juga pemeriksaan dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu tata cara memasukkan obat suppositoria. Yang pertama adalah suppositoria vaginal. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu mencuci tangan dan gunakan sarung tangan bersih. Yang kedua, gunakan aplikator jika tersedia. Yang ketiga, masukkan ovula atau obat ke dalam vagina sedalam mungkin sekitar 5 cm. Setelah ovula dimasukkan, anjurkan pasien tetap berbaring selama beberapa menit untuk membantu pelarutan obat. Untuk tata cara memasukkan obat suppositoria rektal, akan kami tunjukkan video praktikum kami. Untuk selanjutnya, bisa disimak video edukasi kami terkait tentang tata cara pemberian obat suppositoria rektal. Langsung saja, cus! Assalamualaikum, selamat pagi adik, selamat pagi bu. Waalaikumsalam, selamat pagi mbak. Saya Sofi, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Bisa disebutkan adik nama beserta tanggal lahirnya? Nama saya Amatia Prayuga, saya lahir tanggal 9 Januari 2010 mbak. Oke, baik. Untuk hari ini apa adik memiliki keluhan? Jadi anak saya ini belum BAB selama 1 minggu. Terus waktu ingin BAB itu perutnya sakit, terus dubelnya juga terasa nyeri sama panas. Oke,
Oke, baik. Saya akan memberikan obat suppositoria yang sudah diresepkan oleh dokter. Apa adiknya bersedia? Iya, obat suppositoria itu apa ya? Jadi, obat suppositoria itu obat yang biasanya diberikan kepada pasien dengan keluhan sulit menelan obat melalui mulut, atau bisa juga diberikan kepada orang sendiri seperti adiknya. Untuk obatnya sendiri itu bentuknya seperti peluru gitu. Nanti obatnya itu dimasukkan melalui dubur atau anusnya seperti itu, Ibu. Ada efek sampingnya nggak? Untuk buat anak saya? efek sampingnya sendiri itu biasanya iritasi di area obat yang dimasukkan. Tapi tenang saja, kalau misalnya pemberian obatnya dilakukan sesuai dengan prosedur, maka iritasi itu tidak akan terjadi. Baik, apa adiknya bersedia? Iya. Baik, saya persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, nggih. Tuh, saya permisi dulu, nggih. Permisi. Oke, adik, ibu, saya akan memulai tindakannya, nggih. Iya. Mari adik, saya bantu berbaring. Iya, adik mau berbaring miring ke kanan atau ke kiri? Terserah, senyamannya adik aja. Kanan dua. Baik, mari saya bantu. Kakinya ditekuk ya. Sini. Karena bagian setelah memasukkan obat tidak terekam, maka izinkan saya melanjutkan bagian implementasi keperawatan. Setelah memasukkan obat, minta klien tetap pada posisi berbaring atau miring selama 5 menit. Jika sup mengandung laksatif atau pelembut feses, siapkan pispot atau dekatkan klien dengan kamar mandi. Setelah itu, bereskan alat dan cuci tangan. Terakhir, dilanjutkan dengan evaluasi keperawatan dengan perawat kembali dalam 5 menit untuk memeriksa apakah sup keluar atau tidak. Terakhir,
Tanyakan pada klien tentang ketidaknyamanan pada anus atau rektum selama proses pengobatan. Mungkin itu sedikit dari kami mengenai penjelasan dan juga video praktikum dari obat supositoria. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.